Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik sekalian peserta mata kuliah genetika. Hari ini kita sampai pada materi yang ketiga yaitu kromosom. Penjelasan materi ini atau materi lengkapnya bisa adik-adik simak pada bahan ajar yang saya bagikan di Google Classroom. Penjelasannya lengkap di sana apabila adik-adik merasa kesulitan mengikuti video. Sedangkan penjelasan mata kuliah secara oral ini saya sajikan melalui video ini. Jadi saya kira tidak ada alasan lagi untuk mengatakan bahwa perkuliahan ini tidak efektif karena ada penjelasannya, ada materinya, ada videonya. Jadi mohon untuk dimaksimalkan karena setelah kita review penggunaan Zoom minggu lalu juga kurang efektif. Nah, materi kromosom ini adalah merupakan materi yang ketiga. Kromosom merupakan bagian dari transportasi materi genetik. Jadi kalau misalnya di biologi umum dulu tentu sudah pernah mendapatkan paling tidak adalah bentuk kromosom, sudah pernah tahu. Nah, kromosom ini pertama kali sebetulnya ditemukan oleh C. von Nageli pada tahun 1824, tetapi kemudian istilah kromosom baru dipopulerkan oleh Waldeyer pada tahun 1888. Ya, jadi menurut Waldeyer, kromosom merupakan suatu struktur makromolekul yang berisi DNA yang membawa informasi genetik di dalam sel. Jadi ingat ya, jadi kromosom itu berfungsi untuk membawa materi genetik. Jadi bukan materi genetik itu sendiri. Kromosom berbentuk batang panjang atau pendek dan lurus atau bengkok. Ini adalah bentuk kromosom secara umum. Nah, ini adalah foto dari kromosom. Ini adalah ilustrasi ya. Jadi silakan dilihat begini bentuk kromosom secara umum. Fungsinya pertama kali ditemukan oleh Morgan pada tahun 1933, yaitu sebagai alat transportasi materi genetik, di mana materi genetik yang dimaksud adalah gen atau DNA dalam pembelahan sel. Jadi pada pembelahan sel, DNA itu harus memiliki angkutan. Jadi kalau kita mau ke kampus dari kosan itu alat transportasinya misalnya naik motor, misalnya juga naik mobil, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya gen atau DNA untuk melakukan pembelahan sel memerlukan alat transportasi yaitu kromosom. Nah, bagaimana struktur dari kromosom itu sendiri? Jadi dia merupakan struktur yang terdiri dari dua kromatid. Jadi ini dua kromatid, ini dua kromatid. Nah, kalau ada yang berdua begini disebut sebagai sister kromatid. Memiliki sister kromatid. Nah, kedua lengan kromosom, ini lengan kromosom dipisahkan oleh sentromer. Ini ada namanya sentromer bagian tengah. Yang bagian atas dari sentromer disebut sebagai lengan P atau P-arm. Dan yang sebelah bawah dari sentromer disebut sebagai lengan Q atau Q-arm. Jadi pemisahnya adalah sentromer yang ini. Gambar yang berwarna biru ini adalah ilustrasi, sedangkan gambar yang berwarna hitam ini adalah gambar asli di bawah mikroskop. Gambar yang sebelah kanan ini juga merupakan model. Jadi yang bagian tengah ini adalah sentromer, yang di atas adalah lengan P, yang di bawah lengan Q. Demikian juga ini, yang di tengah ini adalah sentromer, yang bagian atas adalah lengan P, yang bagian bawah adalah lengan Q. Ini sentromer yang di tengah-tengahnya yang memisahkan dua lengan. Nah, apa ini yang seperti bantal di sini? Yang seperti bantal ini adalah kinetokor. Kinetokor ini berfungsi sebagai tempat melekatnya benang spindle pada saat terjadi pembelahan sel. Pembelahan sel nanti akan kita pelajari pada pertemuan kelima, yaitu materi tentang pembelahan sel. Nanti akan kita bahas di sana tentang bagaimana tingkah laku kromosom pada saat pembelahan sel. Kita kembali ke sini, bagian kromosom di sebelah atas
Ya tadi ya lengan P yang sebelah bawah lengan Q. Selain itu ada juga bagian kromosom yang terang dan juga yang gelap. Bagian kromosom yang terang disebut eukromatin yang terang dan bagian yang gelap ini disebut sebagai heterokromatin. Bagian ujung-ujung kromosom disebut sebagai telomer. Nah, itu saja barangkali pada bagian kromosom. Lalu yang perlu dijelaskan lagi, nah kromosom itu kadang berdua-berdua ya. Memang dia bentuknya begini, kromatid sister. Baik. Saya lanjutkan, ini adalah struktur kromosom secara umum. Nah, komponen kromosom itu apa? Ini secara molekular. Ini kalau di biologi molekuler akan dibahas lebih dalam lagi. Satu kumpulan protein. Jadi komponennya terdiri atas satu kumpulan protein dan DNA. Satu kumpulan proteinnya terdiri atas histon 2A, histon 2B, histon 3, dan histon 4. Dan juga selain protein juga terdapat DNA. Satu kumpulan tersebut disebut sebagai nukleosom. Jarak antara nukleosom yang satu dengan nukleosom yang lain diikat oleh nukleoprotein yang disebut sebagai histon 1. Nah, pita DNA, nukleosom, dan histon 1 akan membentuk suatu kromosom. Jadi ini diperhatikan baik-baik. Diperhatikan baik-baik kumparannya, kumpulan-kumpulannya. Jadi nanti kumparan-kumparan itu akan membentuk satu struktur yang namanya kromosom. Ini nanti akan lebih didalami pada mata kuliah biologi molekuler. Nah, ini secara ringkas disebutkan pada komponen penyusun kromosom adalah protein dan DNA. Proteinnya adalah histon 2A, histon 2B, histon 3, dan histon 4. Sementara itu histon 1 digunakan untuk mengikat antara nukleosom yang satu dengan nukleosom yang lain. Begitu pada komponen penyusun. Nah, di mana gen di dalam kromosom? Tadi kan dikatakan bahwa kromosom itu adalah alat transportasi bagi gen. Di mana gen di dalam kromosom? Ini adalah gen, ini kalau dilihat ini adalah gen, ini adalah DNA. Di dalam DNA itu ada bagiannya yang merupakan gen. Gen itu ada di dalam terkumpar. Terkumpar maksudnya terpilin di dalam kromosom ini. Nah, kromosom ini duduknya ada di dalam inti sel. Ini adalah inti sel, ini sel. Ya. Jadi ini di dalam sel ada namanya inti sel. Dalam inti sel ini terdapat kromosom. Di dalam kromosom terdapat gen. Gitu ya. Selanjutnya, jenis kromosom berdasarkan bentuknya atau berdasarkan jenis kromosom berdasarkan letak sentromernya. Letak sentromer ini tadi ya, sentromer C, ini sentromer. Ini adalah gambar ilustrasi A dan B, sedangkan gambar yang ada di bawah sini merupakan gambar yang diambil langsung dari pengamatan di bawah mikroskop. Baik. Yang pertama adalah kromosom metasentrik. Kromosom metasentrik yaitu kromosom yang memiliki sentromer di bagian tengah. Di bagian tengah sini ya, ini sentromernya tepat di bagian tengah. Sehingga kromosom terbagi dua lengan yang sama panjang. Ini lengannya sama panjang. Karena sentromernya tepat berada di tengah. Nah, pada fase anafase nanti kromosom metasentrik ini akan tampak berbentuk seperti huruf V apabila kromosom bengkok pada lekukan primer. Jadi ini ada lekukan di sini, nanti akan diambil ke kanan, akan ditarik ke kanan satu, akan ditarik ke kiri satu, sehingga akan membentuk seperti huruf V. Begitu pada pembelahan sel. Bisa dibayangkan karena Anda juga telah mempelajari ini pada pembelahan sel. Yang kedua adalah submetasentrik, yaitu kromosom yang mempunyai sentromer di dekat bagian tengah. Jadi bukan lagi di tengah seperti ini, tetapi dekat bagian tengah. Ya, jadi lebih ke atas.
Jika kromosom terbagi atas dua lengan, jadi kalau ini dibagi menjadi dua lengan, ini ditarik ke kanan satu, kemudian ditarik ke kiri satu, maka akan membentuk huruf J atau huruf L. Jadi kalau ditarik ke kanan, ditarik ke kiri bentuk J atau bentuk L. Kemudian yang ketiga adalah kromosom akrosentrik. Selain akrosentrik, kromosom ini kadang disebut juga sebagai kromosom subtelosentrik, yaitu kromosom yang mempunyai sentromer di dekat ujung lengan kromosom. Ini sudah mendekati ujung lengan kromosom atau subterminal. Kromosom ini biasanya tidak bengkok dan akan membentuk lurus-lurus saja meskipun ditarik ya. Nah, yang terakhir adalah telomer. Telomer ini kromosom yang mempunyai sentromer di salah satu ujung lengan kromosom, sehingga kromosom tersebut hanya mempunyai satu lengan saja. Jadi dia di ujung. Kalau yang ini berarti dia tidak punya lengan P, dia hanya punya lengan Q. Bentuknya seperti ini. Nah, ada pula satu kromosom yang memiliki satelit. Ini modelnya satelit itu seperti ini. Jadi ada satelitnya kecil di atas. Jadi ini setelah kromosom ini selesai, harusnya kan cuma sampai sini. Kemudian ada struktur yang kecil di atas ini, kecil sekali, itu disebut sebagai satelit. Maka disebutlah sebagai kromosom dengan satelit. Selain struktur kromosom, berdasarkan letak sentromer, ada juga tipe-tipe kromosom. Nah, ini yang sering kita gunakan di dalam membuat rumus kromosom. Jadi ada kromosom disebut sebagai kromosom autosom, disimbolkan dengan A. Kromosom autosom disebut juga kromosom tubuh atau somatik. Selain itu ada juga kromosom gonosom, disimbolkan dengan XX atau XY pada manusia dan umumnya binatang. Tetapi ada juga bukan XX atau XY, bisa ZW, bisa Z0, itu tergantung kromosomnya. Kalau gonosom, kalau autosom semuanya AA. Disebut kromosom gonosom, disebut juga sebagai kromosom seks atau kromosom kelamin. Jumlahnya sepasang dan berfungsi menentukan jenis kelamin. Jadi dalam setiap individu yang normal, jumlah kromosom itu selalu ada sepasang kromosom gonosom. Itu yang normal, karena nanti kalau individu sakit bisa tidak demikian. Tetapi jumlah kromosom autosom biasanya lebih dari 2. Biasanya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh dari rumus kromosom. Ini adalah karyotype. Karyotype ini adalah peta kromosom. Kita lihat ya, kromosom nomor 1 ini ada 2 kromatid. Kromosom nomor 2 ada 2. Ini ya kromosom homolognya. Dan nomor 3 ini, nomor 4. Semua kromosom itu ada berdua-berdua. Nomor 5 sampai nomor 22. Ini adalah kromosom autosom. Diingat ya, kromosom autosom atau kromosom tubuh. Lambangnya A. Sedangkan yang 2 ini adalah XY. Adalah kromosom kelamin. Sehingga apabila dituliskan rumusnya menjadi seperti ini. 2N, ini ya. 2N sama dengan 44A. Kenapa 44A? Karena dikali 2 ini. 1, 2. Jadi kalau 22 ini jumlahnya dalam bentuk berpasangan. Kalau dikali 2 bisa menjadi 44. Maka di sini ada atau. Ya, 2N atau diploid 44A atau 22AA. Ya. Ingat, kalau ditulis 22 maka di belakangnya adalah AA. Kalau ditulis 44 maka di belakangnya adalah A. Ditambah XY. Yang ini ditambah XY. Sama.
Jadi berapa jumlah kromosom seluruhnya adalah 44 ditambah 2, 44, 45, 46. Jadi apabila ditanyakan berapa jumlah kromosom pada individu X ini, jumlahnya adalah 46 kromosom. Nah, ini juga sama. Kalau A-nya ada 2, berarti ini dikali 2. 22 dikali 2. Berarti jawabannya adalah 44, 45, 46. Jadi silakan dipahami ini. Rumus kromosom itu selalu dituliskan dalam rumus 2N sama dengan tulis dulu berapa autosom, kemudian ditambah gonosom. Ya. Kromosom tubuh dulu, baru kromosom seks. Semoga tidak sulit dipahami. Nanti ada tugas, tentu akan ada di soal nanti yang seperti ini modelnya. Nah, bagaimana rumus Drosophila melanogaster? Ini adalah Drosophila melanogaster, lalat buah ya. Lalat buah ini jantan. Kenapa saya katakan ini jantan? Ini X dan Y. Ini betina. Betina ini X dan X. Ada berapa kromosomnya? Silakan dihitung berapa jumlah kromosomnya. Kita hitung sama-sama. Kalau kita hitung secara berpasangan, maka ini pasangan pertama, pasangan kedua, pasangan ketiga, dan pasangan keempat. Berarti ada 4 pasang. Karena ada 4 pasang, bagaimana membuat rumusnya? Silakan dibuatkan bagaimana rumusnya karena ada 4 pasang. Kalau saya tuliskan ya, saya coba menulis. Kita tulis, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, yang di tengah yang seperti titik ini 3. Ya, kemudian ini yang keempat. Besar. Nah, ada 4, berarti bagaimana membuat rumusnya? Membuat rumusnya kita mulai dengan 2N. 2N sama dengan, ini kan 3 pasang ya. Berarti 3, kalau mau dituliskan 3, bisa, maaf ini 3 AA autosom ya. 3 AA ditambah XY. XY. Nah, seperti itu jantan. Cara lain, misalnya saya mau menulis 6, Bu, boleh ditulis 6. Jadi 2N sama dengan 6. Kalau ditulis 6 berarti bukan lagi AA. Tinggal 1. 6A ditambah XY. Ya. Silakan dikerjakan untuk yang betina. Untuk yang betina, apanya yang berbeda dengan yang jantan? Silakan disimak, diperhatikan baik-baik ya. Nah, ini jawabannya. Nah, sama dengan yang saya tuliskan tadi di depan. Ya, sama 2N. Saya ganti lagi menjadi kursor. Mana ya? Laser point. Baik. Nah, ini ya, betina. 2A, 2N sama dengan, nah ini apa bedanya? Ini saja bedanya. Kalau yang jantan XY, maka yang betina adalah XX. Itu saja bedanya. Nah, ini juga. Bisa ditulis 6A, bisa ditulis 3AA. Kalau 3AA berarti dikali 2. Sehingga jika ada pertanyaan berapa jumlah kromosomnya, jawabannya bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah 6, 7, 8. Berarti jumlah kromosomnya ada 8. Baik. Apa itu jumlah kromosom? Jumlah kromosom tidak selalu menunjukkan kedekatan hubungan kekerabatan. Betul. Jadi contohnya, bawang putih dengan bawang merah, 2N ini sama dengan 16. Betul. Jumlah kromosomnya sama 16. Itu jelas. Bawang merah memang berhubungan dekat dengan bawang putih. Tetapi bagaimana dengan yang di bawah ini? Bawang merah dengan cacing pipih.
2N sama dengan 16 juga. Apakah bawang merah berkerabat dekat dengan cacing pipih? Tentu tidak, karena yang satunya tumbuhan, satunya hewan. Sehingga jumlah kromosom yang sama tidak menentukan kedekatan hubungan kekerabatan. Lanjut ya. Ini mana ini? Ya, karyotype. Karyotype adalah gambaran keseluruhan kromosom yang ada di dalam suatu sel atau individu. Gambaran seluruh kromosom yang ada di dalam suatu sel atau individu. Tadi kita sudah memperlihatkan contoh karyotype pada organisme. Diperoleh pada fase prometafase mitosis. Jadi nanti pada saat pembelahan sel saya akan sampaikan yang mana yang dimaksud dengan profase. Pada fase tersebut kromosom itu akan terlihat. Lalu kromosom disusun berdasarkan jumlah, panjang, dan bentuk kromosom dari sel somatik dan sel kelamin. Jadi yang paling terakhir ini adalah cara menyusun karyotype. Karyotype disusun dari kromosom yang jumlahnya paling panjang, ukurannya paling panjang, kemudian dimulai dari kromosom autosom dan dilanjutkan dengan kromosom kelamin. Itu untuk membuat karyotype. Nanti kita ada praktikum membuat karyotype, tapi praktikumnya individual, tidak per kelompok, satu orang satu. Silakan mengerjakan membuat peta kromosom sesuai dengan peta yang akan saya bagikan nanti. Nah, ini contoh karyotype. Disusun dari yang paling panjang. Ini yang paling panjang. Kemudian semakin pendek, semakin pendek. Jadi ini ukurannya harus sama antara yang kiri dengan yang kanan. Ini ukurannya sama. Bentuknya juga relatif sama. Nah, ini 8. Berapa jumlah kromosomnya? Ada yang tahu ini berapa jumlah kromosomnya? Iya, 16 ya. Ini jumlah kromosomnya 16. Kan tadi bawang putih katanya jumlah kromosomnya 16. Kalau ini 8 tinggal dikali 2, 16. Fungsi karyotype. Untuk apa sih orang mempelajari karyotype? Digunakan untuk taksonomi yang berhubungan dengan klasifikasi. Jadi untuk mengkelaskan makhluk hidup. Yang kedua untuk analisis galur substitusi dari monosomik atau polisomik. Jadi ada galur-galur yang ditukar. Itu bisa menggunakan fungsi karyotype. Lalu untuk studi reorganisasi kromosomal. Untuk mengorganisasikan kromosom kembali. Oke. Nah, ini adalah kromosom manusia, karyotype manusia. Silakan kalau ada yang bisa membuat rumusnya, silakan ya, adakah yang bisa membuatkan rumusnya? Ini adalah karyotype. Ini karyotype manusia laki-laki. Kenapa saya tahu? Karena di sini ada XY. Ini ada XY. Sedangkan di sini adalah karyotype untuk manusia perempuan. Ini ada XX. Jadi penandanya seperti itu. Ini perempuan, ini laki-laki. Nah, sekarang yang harus Anda lakukan adalah buatlah rumus kromosomnya. Siapa yang bisa membuat rumus kromosomnya? Silakan. Nanti dijawab via WA. Nanti kita lihat benar atau salah cara membuat rumus kromosomnya. Baik ya. Nah, demikian terima kasih materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan saya tunggu pertanyaannya, umpan baliknya. Semoga materi ini bisa memperkaya hasanah keilmuan adik-adik sekalian di samping apa yang sudah terdapat di dalam buku panduan yang saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.